Ada seorang kakek di Saudi kemarin, baru-baru kemarin, pengap, dibawa ke rumah sakit. Ini kisah nyata. Langsung ditangani, kasih oksigen. 24 jam sehat lagi. Alhamdulillah, penanganannya bagus. Muncul tagihan yang kalau dirupiahkan kurang lebih 2,4 juta. Tiba kemudian kakek ini menangis di hadapan dokternya. Nangis lama gitu kan. Kata dokternya begini, "Kek, nggak apa-apa. Kalau memang bayarnya terlalu mahal, disampaikan saja, mungkin kami bisa koreksi." Apa jawab kakeknya? "Demi Allah, kalaupun engkau tagih 2 kali lipat dari ini, saya masih bisa bayar. Yang saya sedihkan itu, saya ini hidup 74 tahun. Baru dikasih pengap oleh Allah selama beberapa jam, mesti keluar 2,4 juta. Maka berapa banyak dia yang harus saya berikan dan saya keluarkan selama 74 tahun ini? Ya, 74 tahun berapa nilai anugerah yang Allah berikan kepadaku? Yang kalau harus dibayar, berapa banyak aku harus keluarkan?" Maka beliau menangisi dirinya yang menghukumi takut belum bersyukur dari nikmat oksigen yang Allah berikan kepadanya. Kegelisahan yang tidak wajar, sedikit-sedikit gelisah, sedikit-sedikit penasaran. Sehingga yang keluar dari situ apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar. Ya, pikiran-pikiran yang tidak wajar. Sehingga memberikan bahkan beban kepada pikiran, bukan ketenangan. Karena normalnya kalau dia menjadi khasyah yang positif atau khauf yang netral, itu pikiran nggak terbebani. Masih biasa. Tinggal dia berikhtiar mengatasi itu. Tapi kalau sedikit-sedikit dia mendapatkan kegelisahan yang memberikan beban kepada pikiran, itu was-was dari syaitan. Yaitu was-was. Dan setan memberikan ketergesa-gesaan. Innamal ajalatu minasyaitan, kata Nabi. Ketergesa-gesaan itu dari setan, ya, untuk bersikap dan sebagainya. Maka bagaimana keluar dari situ? Mendekat kepada pilihan-pilihan pikir. Ya, yang pertama adalah membangun kekuatan keyakinan dengan Allah. Berlindung, kata Nabi, kepada Allah dari godaan setan. Anda bisa mengatakan satu di antara doa yang Anda bacakan, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi. Ramadan adalah bulan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, penting untuk kita bersama mempelajari lagi bahwa taubat adalah bagian dari ibadah. Istighfar bagian dari ibadah. Layaknya ibadah, maka ia memiliki cara, memiliki adabnya, memiliki aturannya. Salat ibadah memiliki aturan. Membaca Al-Quran, ibadah, memiliki aturan. Berdoa, ibadah, memiliki aturan. Maka taubat pun ketika digolongkan pada ibadah, ia memiliki adab, memiliki cara, memiliki aturan. Banyak diulas untuk bertaubat, tentu mesti ada pengakuan, mesti ada penyesalan, mesti ada kesadaran untuk memperbaiki diri, dan berkomitmen untuk berbuat lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah berlalu. Menutup yang salah dengan yang soleh, membuktikan kepada Allah bahwa kita telah berubah. Itulah inti taubat. Dan di antara ridhonya Allah itu, ya, melalui malaikat tadi, itu ada 2. Satu, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Nah, jadi kalau nunggu penceramah, nunggu kiai, nunggu tuan guru, nunggu al-habib, hadaib misalnya, ustadz, itu jangan banyak kita melakukan hal yang tak penting. Mungkin itulah cara Allah yang diinginkan untuk mengabulkan permohonan kita selama ini. Itu pertaruhannya, datang minta. Mungkin itu yang menjadikan doa Anda cepat terjawab dalam keadaan berdiri ingin belajar. Gelap-gelapan ingin mencatat, itu mahal sekali. Mahal. Di posisi itulah justru aminnya malaikat itu cepat diberikan bagi orang-orang yang serius mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan doa. Yang kedua, ridhanya malaikat itu juga berarti permohonan kepada Allah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan penuntut ilmu itu. Kalau mau sholat, mau enak sholatnya, jangan sekedar sholat. Memang betul, sudah selesai. Ya, menuntaskan kewajiban. Beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat nggak? Manfaatnya dapat nggak? Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, di antara cara mendapatkan khusyuk itu istighfar, dibuka. Sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu, yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka. Ini dari Quran. Nah, dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahar menjelang fajar. Apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya. Kalau bisa tahajud, ya, tahajud, kemudian istighfar,
terbuka hati, rajin memberi di situ, itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat, itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Kalau kita sudah beriman dan imannya digunakan untuk bersikap, bukan hanya dengan akal, Allah jamin cepat atau lambat akan diantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan hanya sukses ya, tapi kesuksesan yang membahagiakan. Suami Anda sukses di pekerjaan, tapi kesuksesan itu tidak membawa kebahagiaan ke rumah. Nyaman gak? Gak membawa ketenangan, nyaman gak? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Tetap ya pilih ketiga. Lihat baik-baik. Maka lakukan semua dengan pendekatan iman. Kalau sudah pakai iman, bahasa singkatnya niatkan ibadah. Jadi ibu tugas apapun, ya Anda sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu dan ke atasnya, kalau berperan dalam kehidupan, kalau ada kalimat iman maksudnya niatkan ibadah karena Allah.